falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbik. 1, 2, 3. Ini ada huruf yang dihilangkan di situ. Sa'ala, yas'alu, is'al. Sa'ala, perintahnya is. Sa'ala bertanya. Sa'ala bertanya. Kalau tanyakanlah atau bertanyalah, is'al. Ini ada huruf alif yang dihilangkan. Ya. Gitu. Sehingga disederhanakan jadi fas'al, maka tanyakan. Maka tanyakan. Hu, kepadanya. Ini kalau perintah itu orang kedua. Ini berarti engkau. Jadi fas'al, maka tanyakan olehmu. Ini yang berkata siapa nih? Yusuf. Kamunya sini siapa? Utusan. Berarti Yusuf tadi pertama menyuruh utusan kembali ke tuannya, balik lagi ke Mesir. Kedua, fas'alhu, maka tanyakan olehmu kepadanya. Ini kata Yusuf, tanyakan olehmu kepada utusan tadi, kepadanya. Siapa nyanya sini? Raja. Dalam ayat tadi disebut dengan Rabbik. Ayatnya pendek-pendek, tapi ini kesininya kemana-mananya itu tadi. Ya, nah ini yang biasanya tidak mudah difahami oleh pembaca. Gitu. Dan untuk membuat terjemahan mudahnya pun ayat ini tidak mudah. Ada yang bawa terjemahan? Bu Adik, ada terjemahannya enggak? Coba terjemahkan ini, fas'alhu. Dan tanyakan kepadanya, kan itu. Maka tanyakan kepadanya dan tanyakan kepadanya. Ini kan berarti kalau kita memahami, tanyakan berarti perintah. Perintah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang diperintahkan? Nyanya itu siapa?
Yang memerintahkan Yusuf. Yang diperintahkan adalah utusan. Nyanya adalah Rabbika, Tuanmu. Tanyakan kepada Tuanmu. Fas'alhu, maka tanyakan kepadanya. Apa yang harus ditanyakan oleh utusan ini kepada tuannya? Ma balun niswah. Ma balu ini artinya bagaimana keadaan, bagaimana persoalan. Ya. Niswah, wanita-wanita allati yang qatta'na aydiyahunna, mereka telah memotong tangan mereka. Ini berarti ceritanya balik lagi mundur. Ini kasus yang terjadi sebelum Nabi Yusuf masuk penjara. Jadi kalau saya memahami begini, seakan-akan Yusuf mengatakan, saya tidak akan pulang sebelum persoalan ini jelas. Kan tadi utusan tadi diutus oleh raja kan untuk membawa Yusuf pulang. Kata Yusuf, kamu balik lagi deh. Irji ila rabbik, kembali ke Tuhanmu. Fas'alhu, kamu tanyakan kepadanya, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Bagaimana halnya dengan wanita-wanita yang dulunya memotong Apakah persoalan sudah beres sehingga saya pulang bisa dengan aman? Keren nggak? Ini kejelian, ini kecermatan, ini prinsip. Itulah. Ya, saya ulang. Ini kejelian, ini kecermatan, ini prinsip. Kalau orang sekarang mau beres atau belum, apalagi kalau sudah dapat. Mulai hari ini engkau dibebaskan dari penjara. Hore, hore. Benar nggak? Yusuf nggak. Saya keluar dari penjara, tapi pastikan bahwa di sana udah beres dulu. Masalah itu bukan karena saya, makanya bukan saya yang harus memberesin. Kalian yang harus memberesin. Nah ini kalau kita bawa ke negara dalam konteks hari ini, kacau banget udah. Banyak yang nggak diberesin. Iya. Maka bawanya membanting meja aja perasaan. Padahal Quran kita baca gitu loh. Ini kritik saya kepada sebagian besar umat Islam. Quran kita baca. Tapi kita nggak mengklirkan satu persatu. Tambah lagi yang lebih diperparah, yang paling sulit itu adalah menghilangkan fanatisme buta. Iya. Memilih tanpa alasan. Ibu jangankan milih yang besar, Bu. Ibu milih jilbab saja pasti ada alasan kan? Ibu ngapa milih jilbab ini? Oh, bahannya adem Pak Ustadz. Ya, bahannya adem Pak Ustadz. Dan kedua dia menutup. Kan itu? Yang ketiga harganya terjangkau. Alasan kan? Nah ini ada lucu. Orang memilih sesuatu tapi tanpa Bolehlah saya masukin sedikit. Saya merasa juga terpanggil kok secara fardu kifayah. Iya? Gitu. Siapapun yang dipilih, tapi pastikan bahwa punya alasan. Alasan itu logis. Logis itu artinya membandingkan. Supaya kita tidak terjebak satu. Kedua, bahwa yang kita lakukan dan yang kita pilih akan kita itu aja. Pesan saya silakan 14 Februari nanti. Ibu mau pilih yang mana silakan. Tapi syaratnya bandingin. Satu. Kedua, tanya hati nurani. Ketiga, bahwa ini bukan sekedar nyoblos kertas, tapi ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bawa Tuhan di situ. Gitu. Kita ambil pelajaran dari Nabi Yusuf. Kalau orang sekarang begitu dengar berita mau keluar dari penjara,
Bahkan nggak ada berita dari penjara pun nunggu-nunggu nih. Ini tahun baru ada remisi nggak? 17 Agustus ada remisi nggak? Pemotongan kurungan nggak? Ramadan, Lebaran ada pemotongan kurungan nggak? Gimana nggak orang berbondong-bondong masuk penjara hari ini? Hukumannya 2 tahun 5 bulan. Potongannya setahun 5 bulan. Berarti tinggal setahun. Izin sakit 15 hari. Yang dikorupsi 5M, yang disita 2M, masih untung 3M. Ya, masih untung. Ntar saya keluar masih ada kok modal, masih ada modal 3M. Astagfirullah. Ya. Jadi saya kembali tadi. Setelah yang pertama tadi apa kata Yusuf? Farji wa qalarji ila rabbik. Yusuf berkata, kembali ke Tuhanmu. 1. Kedua, fas'alhu, tanyakan kepadanya, mabalun niswah, bagaimana keadaan wanita, allati qatta'na aydiyahunna, yang mereka memotong Sekali lagi saya katakan, kita bukan sekedar membaca sejarah Nabi Yusuf, tapi dapat pelajaran berharga dari Nabi Yusuf. Mengapa ini saya sampaikan? Karena begini, di sebagian besar masyarakat kita, saya sudah melakukan penelitian dalam tanda petik ya. Orang paling menonjol kesannya terhadap Nabi Yusuf itu satu cuman. Apa? Gantengnya. Kan apa namanya, substansinya nggak dapet gitu loh. Oh, makanya kalau lagi hamil baca surat Yusuf, katanya USG kemarin anaknya laki-laki, baca surat Yusuf. Ya, biar anaknya ganteng ntar seperti Nabi. Ya Allah, cuman segitu. Cuman segitu, itu cetek amat. Boleh baca surat Yusuf, tapi niatkan agar nanti anak saya akidahnya seperti Nabi Yusuf, baru benar. Jadi kita masih memuji casing lah. Ya, kita hari ini pemuja casing semua. Casingnya Jepang, dalamnya Cina. Oh oke gitu. Oke, casingnya bagus kok. Iya. Ini gimana mengarahkan manusia ini ke situ. Jadi bukan karena gantengnya, tampannya Yusuf gitu loh. Ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana Yusuf tahan dalam godaan, kan itu? Sekarang ya berita yang terbaru itu seorang pilot, Mbak Berita, ya, pilot yang selingkuh dengan sang pramugari. Bagaimana dia harus meminta maaf kepada istri dan anaknya dan kepada keluarga istrinya. Ya, ini saya bilang tadi, gantengnya kayak Yusuf, gantengnya orangnya ini. Jadi saya sebutkan tadi bukan soal itu. Tapi soal bagaimana anak ini punya prinsip yang halal-halal, haram-haram, gitu. Punya kekuatan iman. Ini bagi saya keren banget ini. Kita bisa tarik dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum jelas saya nggak mau. Jelasin dulu satu persatu. Kalau sudah jelas kedudukannya, soal wanita yang memotong tangan, siapa yang bertanggung jawab? Ini atas inisiatif siapa? Ini propaganda tipu daya siapa? Saya tidak mau pulang nanti sementara saya dalam kondisi difitnah. Clear kan? Paham nggak maksud saya? Makna ayat ini. Nah, bagi sebagian orang di penjara, berita paling menggembirakan adalah bebas dari penjara. Apapun itu yang terjadi.
Tidak demikian dengan Yusuf. Maka dia mengatakan, asijnu ahabbu ilayya. Oh gitu. Penjara lebih aku cintai. Betul nggak? Ya, penjara lebih aku cintai demi kebenaran daripada hidup dalam Mudah-mudahan generasi kita yang sekarang ini, generasi kedepannya mendapatkan akhlak generasi Yusuf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalau enggak tambah kacau ini. Kalau enggak tambah kacau. Kita kembali. Fas'alhu, maka tanyakan olehmu kepadanya, kepada raja tadi, kepada Rob tadi. Mabalun niswah. Bagaimana halnya berkaitan dengan wanita. Allati qatta'na aydiyahunna, yang mereka telah memotong aydiyahunna, tangan mereka. Ini sambungan yang tadi. Berarti kita sudah 3 potong ya? Ya. Maka tanyakan olehmu kepadanya, fas'alhu, bagaimana keadaan wanita, mabalun niswah, yang allati, memotong tangannya, qatta'na aydiyahunna. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ini ada, perhatikan di sini ada tasdid. Mereka tanpa sadar sedikit demi sedikit memotong tangan itu. Qatta'na. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Ya. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Lagi. Fas'alhu mabalun niswatil ta'na aydiyahun. Lagi sampai lancar. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. 1, 2, 3. Oke, ini ada mantap, bacanya ada mantap. Kottoknya sudah mantap. Mabalun niswah udah mantap, ya. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Lagi. Fas'alhu mabalun niswatil lati qatta'na aydiyahun. 1, 2, 3. Hafal? Berarti sudah 3 potong? 3 potong. Potongan pertama tadi,
wa qalal maliku tuni bih. Potongan keduanya falamma ja'ahur rasulu qalar ji ila rabbik. Yang mana? Iya, 2 harokat ya. Allati. Allati. Nah. Tadi saya salah. Allati, ya. Dia ada nisa, ada nanti niswah, ya. Saya tidak tahu persis perbedaannya, ya. Jadi kita sekarang kalau ada niswah, ada nisa, itu sama diartikan dengan perempuan, ya. Iya. Sini jamak, ya. Kita dari waqalah. Potongan pertama waqalah, kedua falamma, potongan ketiga fas'alhu, ya. Waqala falamma fas'alhu. Tadi niswatil lati, 2 tillati qatta'na aydiyahun, potongan ketiganya, ya. Yuk waqala al maliku tuni bih falamma ja'awur rasulu qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Yuk, dari waqalal maliku, 3 potong. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Keren. Inna rabbi bikaidihinna alim. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku bikaidihinna, terhadap tipu daya mereka, alim, maha mengetahui. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku bikaidihinna, terhadap tipu daya mereka,
alim, maha mengetahui. Ini penutup dari ucapan Yusuf alaihissalam kepada utusan. Pertama tadi suruh pulang, irji ila rabbik, satu. Kedua, tanyakan kepada Rabbmu itu. Bagaimana persoalan wanita yang dulu memotong tangannya. Supaya clear. Ditutup dengan kalimat, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, bikaidihinna. Oke. Terhadap tipu daya mereka, alim, maha mengetahui. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui terhadap tipu daya mereka. Inna rabbi bikaidihinna alim. Inna rabbi bikaidihinna alim. Lagi. Inna rabbi bikaidihinna alim. 1, 2, 3. Inna rabbi bikaidihinna alim. Lagi. Oke, kita tutup dari waqalal maliku. Waqalal maliku tuni bih falamma ja'awur rasulu qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Hafal? Pastikan hafal. Ya. Pastikan hafal dan saya harap diulang-ulang lagi. Wa qalal maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Alhamdulillah. Ya. Satu ayat tapi ada banyak pelajaran yang kita dapat. Ya. Tadi minimal dalam hal membaca target kita, kalaupun misalnya ibu sekalian, bapak sekalian, sahabat Quran belum lancar, mudah-mudahan dengan tadabbur ini kita bisa menggeser dari belum lancar menjadi mahir. Sehingga tadi orientasi kita al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Itu. Yang tadi belum tahu artinya, mudah-mudahan kita jadi tahu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Kata kuncinya adalah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai satu kaum itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Apa yang diubah dulu? Ini dulu nih. Ini dulu. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tetapkan istiqomah kita, Allah jadikan kita orang yang cinta Al-Quran.
Sampai ketemu tahun depan. Ya, sampai ketemu tahun depan, ya. Insyaallah kita akan menjadi lebih baik. Dalam Islam bukan memperingati setahun. Dalam Islam memperingati setiap waktu yang kita lewati. Wal asr. Ya, saya ulang. Dalam Islam bukan memperingati per tahun, tapi per setiap saat yang kita lewati. Wal asr. Makanya orang Islam tidak terlalu mementingkan pergantian tahun atau tidak. Ya, itu. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang hari ini sarua jeung kemarin? Betul bahasa Sundanya? Siapa yang hari ini sarua jeung kemarin sama dengan kemarin, khasir, rugi. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Besok lebih baik dari hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.